mengenai hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Yang pertama adalah sholat, baik wajib maupun sunnah. Yang kedua sujud syukur, baik ataupun sujud tilawah. Yang ketiga puasa, baik wajib ataupun sunnah. Yang keempat tawaf, baik wajib ataupun sunnah. Teman-teman sekalian, kalau semisal ketika dalam posisi umroh atau haji kemudian haid, kalau masih banyak waktu, biarkan haidnya keluar. Contoh ya, sudah ihram, sudah ambil niat, kemudian haid. Kalau masih banyak waktu, berarti biarkan haidnya keluar terlebih dulu, suci baru tawaf. Tapi kalau sudah mepet, maka usahakan terlebih dulu untuk menghentikan darah. Bisa dengan menggunakan cara pil. Ada pil-pil yang bisa dikonsumsi untuk menghentikan darah haid yang keluar. Atau bisa Dauh Neng Nufis yang sering mengeluarkan ini, beliau sering memberikan tips dengan terapi air zam-zam. Jadi digelontor air zam-zam dengan niat ya tadi supaya darahnya cepat bersih. Di terapi air zam-zam, minum air zam-zam sebanyak-banyaknya sampai darahnya berhenti. Ini banyak yang cocok. Kalau semisal mungkin sebentar lagi ditakdir oleh Allah ziarah Makkah Madinah, amin ya rabbal alamin, atau ada beberapa orang yang di sekitar kita sedang ziarah kemudian mengalami hal ini. Nah, saya nggak bisa betul-betul sudah terapi, sudah minum obat, tetap aja masih keluar darah padahal sudah waktunya pulang ke Indonesia. Lantas bagaimana? Kapan tawafnya? Maka nanti silakan mengikuti madhab Hanafi. Madhab Hanafi di dalamnya ada pendapat yang memperbolehkan orang tawaf boleh dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas. Ini hanya boleh dipakai dalam kondisi darurat, nggih. Hanya namanya pendapat solusi. Pendapat solusi untuk teman-teman yang dalam keadaan kepepet. Kalau dalam keadaan normal, saya rasa kita harus usahakan mengikuti madhab Syafi'i. Dalam keadaan suci kita tawaf baru boleh. Kalau haid tidak boleh. Tapi kalau misal kepepet, nanti ikut madhab Hanafi boleh tawaf dalam keadaan membawa hadas. Kemudian selanjutnya yang kelima, membaca Al-Quran. Membaca berarti terdengar telinganya sendiri. Kalau tidak terdengar telinganya sendiri, namanya bukan membaca. Kalau semisal baca dalam hati, berarti hukumnya boleh atau tidak boleh? Boleh. Kalau semisal kita ikut majelis simaan, kemudian tidak terasa bibirnya ikut bergerak mengikuti bacaan Qur'annya, hukumnya berarti boleh atau tidak boleh? Boleh. Yang penting hanya tidak ada suara yang terdengar telinganya sendiri. Kalau sampai ada suara yang terdengar baru tidak boleh hukumnya. Ya. Kemudian niatnya harus membaca. Kalau niatnya zikir, niatnya doa, tidak apa-apa. Yang paling banyak ditanyakan demikian. Kalau saya sudah punya wadzifah waqi'ah setiap hari, sudah punya wadzifah al-mulk tiap mau tidur, lantas haid, bolehkah saya melakukan wadzifah ini dengan tetap niat untuk zikir? Padahal bacaan surahnya Al-Mulk panjang, atau bahkan Al-Waqi'ah atau Yasin panjang. Maka di sini sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Yang namanya zikir itu yang pendek-pendek. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pendek. Kulhu, kul a'udzu, ayat kursi. Kalau sampai Yasin, Waqi'ah, Al-Mulk itu udah nggak boleh karena panjang satu surah. Tapi tetap saja sebagian ulama yang mengatakan sebagian ulama yang lain mengatakan boleh selama niatnya untuk zikir. Ya, cuman kalau kita ikut kebiasaan yang ditarim itu lebih menganjurkan mengikuti yang kuat, yaitu yang tidak diperbolehkan. Kalau semisal dalam keadaan haid, maka zikirnya diganti dengan zikir-zikir yang lain yang bukan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, yang keenam, menyentuh dan membawa mushaf. Yang ketujuh, lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid. Yang kedelapan, dicerai. Yang kesembilan, berhubungan badan atau bersentuhan antara lutut dan pusar tanpa penghalang. Dan yang kesepuluh, bersuci, mandi dan wudhu bila diniati ibadah. Yang ketika haidnya punya kebiasaan wudhu,
Masihkah ada yang punya kebiasaan wudhu ketika haid? Ada ya. Wudhu itu kalau panjenengan niat nawaitul wudhu tidak boleh, tapi kalau panjenengan cuma gerakannya saja boleh. Jadi semisal sudah kebiasaan kalau habis mandi pasti wudhu, sehingga ketika haid setelah mandi juga wudhu secara otomatis gerakannya. Kalau panjenengan tidak ada niatnya maka boleh. Yang tidak boleh adalah ketika diniati nawaitul wudhu, tidak boleh. Kok bisa tidak boleh? Wudhu itu kan kadang-kadang untuk istiqomah saya aja, untuk supaya hati saya bersih saja. Ini adalah ungkapan orang-orang yang sudah terbiasa wudhu. Saya juga sering sudah mendapatkan pertanyaan demikian. Dawuh ulama demikian analoginya. Orang demikian logikanya atau gambarannya. Orang itu kan kalau wudhu menghilangkan hadas kecil, haid membawa hadas besar. Sedang berhadas besar menghilangkan yang kecil, apakah bisa? Tidak bisa. Sehingga para ulama menyebutkan hal ini termasuk tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Karena inilah maka tidak boleh. Ini memang seperti itu. Makanya kalau semisal teman-teman niat ibadah boleh, niatnya nggak niat apa-apa, cuma gerakannya doang untuk biar seger atau karena sudah terbiasa, maka boleh. Yang penting tidak niat. Saya tuh kalau nggak melakukan wudhu kayak ada yang kurang, silahkan gerakannya dilakukan, niatnya tidak usah dibaca, seperti itu. Atau teman-teman mungkin ibu-ibu di sini ada yang habis junub kemudian keburu datang haid padahal belum mandi, biasanya bingung kapan saya mandi. Ini kalau nggak mandi kayak ada yang kurang, tapi kalau mandi saya haid. Lirafil hadatsil akbar padahal masih berhadas akbar, menghilangkan hadas besar padahal masih berhadas besar. Lalu bagaimana? Mandi silahkan, tidak perlu niat menghilangkan hadas besar. Nanti mandi yang pas menghilangkan hadas besar nunggu haidnya suci, atau setelah melahirkan langsung keluar darah nifas. Banyak dari orang tua yang menyarankan harus mandi, namanya mandi wiladah. Memang ada mandi wiladah, namun kalau setelah melahirkan dia langsung keluar darah nifas, waktunya adalah menunggu nifasnya selesai. Kalau mau mandi setelah melahirkan silahkan, tidak perlu untuk niat menghilangkan hadas besar di dalam hatinya. Itu seperti itu caranya. Ya analoginya sama ya dengan yang tadi, hadas besar kok niat menghilangkan hadas besar ya tidak ada efeknya. Karena tidak ada efeknya inilah maka namanya tala'ub bil ibadah.